Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Kita sama-sama berniat untuk beriktikaf di dalam masjid mulia ini, dan sambil menantikan waktu salat Isya kita isi dengan pengajian ilmu tauhid yang kita mulai seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Rabu pekan lalu saya kebetulan tidak bisa mengisi pengajian ini karena di kampung tempat saya tinggal itu diadakan peringatan malam Isra dan Mi'raj. Jadi kami berkumpul di Menasah di kampung, diawali oleh makan-makannya, baru kemudian selesai salat Isya peringatan Isra dan Mi'rajnya. Bapak Ibu berbahagia, ada beberapa hal yang sangat berhubungan dengan pengajian kita terkait dengan Isra dan Mi'raj. Boleh jadi sebahagian besar di antaranya atau mungkin seluruhnya sudah pernah Bapak Ibu baca atau simak atau dengar pembahasan tentang ini. Akan tetapi saya berpandangan bahwa persoalan ini memang sangat penting, yang alangkah rugi jika kita lewatkan. Bahwa disebutkan dalam sejarah pada bulan Rabiul Awal tahun 10 kenabian itu, atau lebih kurang 3 bulan sebelum Nabi diisra mi'rajkan oleh Allah, itu ada peristiwa meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Talib. Tentu saja beliau sedih atas kepergian pamannya ini, karena paman beliau ini mengasuh beliau sejak kecil. Kita tahu Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim, lalu dalam usia 6 tahun ibunya pun meninggal, diasuh oleh kakeknya. 2 tahun diasuh oleh kakek, tepat usia 8 tahun kakeknya pun meninggal. Maka yang mengambil alih hak pengasuhan atau yang bersedia mengasuh beliau waktu itu adalah pamannya yang bernama Abu Talib. Sejak usia 8 tahun Rasulullah tinggal bersama Abu Talib, paman yang meninggal ini. Diajarkan sejumlah pekerjaan kepada beliau, mulai dari mengembalakan kambing hingga berdagang. Mulai berdagang di kota sendiri di Mekah sampai kepada melakukan ekspansi semacam perdagangan antar negara ke Syria, ke Syam dan juga ke Yaman. Oleh karenanya maka ketika Rasulullah menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Talib juga melindungi beliau dari rongrongan dan gangguan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kali ini pada tanggal lebih kurang 23 Rabiul Awal, 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, atau 3 bulan sebelum Isra Mi'raj, paman yang melindungi beliau, yang mengasuh beliau, yang mengajar beliau itu meninggal dunia. Tentu saja beliau sangat bersedih. Yang lebih membuat beliau sedih adalah pamannya meninggal dalam keadaan belum beragama Islam. Ini kesedihan, ini puncak kesedihan beliau. Beliau sangat mencintai pamannya, sangat menyayanginya, dan paman beliau juga tentu saja sangat mencintai dan menyayangi beliau.
Sampai-sampai disebutkan di dalam riwayat, beliau pada hari meninggal pamannya itu tidak mau memandang seorang pun. Matanya terus tertunduk ke bawah. Tak mau melihat, tak mau mengangkat muka melihat siapapun. Begitu sedihnya. Dalam keadaan seperti itu turun sepotong ayat Al-Quran yang isinya tentu saja sangat menghibur bagi beliau. Apa isinya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Hanya Allah yang bisa menunjuki siapapun yang Allah kehendaki. Menunjuki di sini maksudnya menunjukkan jalan Islam, memberikan hidayah. Beliau tadi sedih dan diliputi oleh rasa bersalah. Bersalah karena gagal mendakwahkan paman beliau. Dan turun ayat Al-Quran ini menghibur beliau. Apa hiburannya? Hiburannya artinya bukan kesalahan beliau ini, bukan kesalahan Nabi Muhammad. Kalau pamannya belum memeluk Islam atau tidak memeluk Islam hingga wafatnya, ini bukan semata-mata kesalahan Nabi Muhammad. Karena memang Nabi Muhammad sebagai manusia tidak berwenang untuk bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai sekalipun. Sudah satu kali, mulailah Rasulullah sedikit kembali ke dalam ketenangannya. 3 pekan setelah itu meninggal lagi Khadijah, istri beliau. Sedih lagi. Yang istri beliau ini tampak dalam riwayat dikisahkan memang sangat dewasa dan stabil emosionalnya. Berkali-kali Rasulullah merasa gelisah, khawatir, cemas. Kalau anak muda sekarang bilang galau dalam menghadapi kenyataan hidup, Khadijah bisa menenangkan beliau. Dan dari segi usia pun Khadijah memang lebih tua daripada beliau. Khadijah menikah di usia 40 tahun dan sudah ditinggal meninggal oleh suami pertamanya. Sedangkan Rasulullah pada saat menikah usia 25 tahun, masih bujang. Jadi wajar kalau dalam riwayat disebutkan Khadijah itu lebih stabil emosionalnya, lebih dewasa, lebih matang. Karena kematangan itulah maka baginda Rasulullah SAW ada tempat untuk curhat. Dan yang lebih penting lagi, Khadijah adalah orang kaya. Kekayaannya sebahagian besar dimanfaatkan untuk membiayai aktivitas dakwah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tidak menikah dengan siapapun selama menjadi suaminya Khadijah. Satu-satunya istri waktu itu hanya Khadijah. Sepeninggal Khadijah nanti baru menikah dengan istri-istri yang lain. Ada kalanya gadis 2 orang dan sebahagian besar lainnya janda. Bahkan ada yang sudah sangat tua. Ketika menikah sudah usia di atas 60 tahun. Baik, kembali ke sini. Meninggal lagi Khadijah. Meninggal Khadijah tambah membuat beliau sedih lagi. Di dalam catatan sejarah disebutkan tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, tahun kedukaan. Amul Huzni, karena pada tahun itu Rasulullah bertubi-tubi ditimpa oleh rasa sedih. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan, orang-orang Quraisy meningkatkan pemboikotan, embargo terhadap Rasulullah dan para sahabat lainnya. Mereka tidak mau menjual produk atau barang yang mereka miliki kepada Nabi Muhammad dan para sahabat, dan mereka tidak mau membeli barang-barang yang ada pada beliau dan para sahabat. Ini juga sangat menyakitkan dan sangat menyulitkan. Kenapa bisa terjadi embargo sepeninggal Khadijah? Kita tahu tadi Khadijah itu orang kaya, ada relasi bisnis. Maka ketika Khadijah masih ada, orang-orang mikir dulu kalau mau mengembargo Rasulullah kan. Ada kepentingan-kepentingan bisnis melalui Khadijah. Sekurang-kurangnya disebutkan di dalam Sirah Nabawi, Safiur Rahman Al-Barakfuri, sekurang-kurangnya adalah bahwa
Banyak orang berkepentingan dengan Khadijah. Sekurang-kurangnya pernah berkepentingan dengan Khadijah. Jadi nggak berani sembarangan memboikot Rasulullah dan para sahabat. Nah, kali ini Khadijah sudah meninggal. Mereka nggak perlu segan-segan lagi. Tak ada rasa sungkan, cemas dan khawatir, langsung memboikot Rasulullah. Berlanjut lagi kesedihan Rasulullah. Rasulullah pun mengajak Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini seorang budak yang dimerdekakan, yang dibeli oleh beliau lalu dimerdekakan. Mengajak Zaid bin Sabit ke Taif. Taif adalah kampung pertanian, lahan perkebunan. Di sana banyak orang menanam kurma, menanam anggur, menanam buah-buahan atau pohon yang ada buah-buahan, dan juga biji-bijian, gandum dan sebagainya. Dalam pandangan beliau waktu itu, pertimbangannya, perhitungan beliau adalah bahwa Taif itu kan masyarakatnya masyarakat agraris, masyarakat kampung, masyarakat pertanian. Biasanya tidak terlalu tinggi permusuhan dan persaingan. Masyarakat kampung biasanya kan mudah diajak bersahabat, mudah diajak berkompromi dibandingkan masyarakat kota. Mekah kan kota, persaingan sangat ketat. Yang kedua, dua di antara paman Rasulullah dari ibu beliau yang aslinya Madinah juga tinggal di Taif. Sudah lama tinggal di sana. Mereka bekerja sebagai pekebun atau petani di Taif. Jadi Rasulullah berpandangan kalau nanti ke Taif, yang pertama masyarakatnya petani, tentu tidak akan ada kebencian dan permusuhan. Yang kedua, ada paman beliau, tempat mengadu nasib, tempat menumpang rasa lah begitu, lebih kurang. Maka berangkatlah mereka berdua, Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Ya, tadi salah saya sebut Zaid bin Sabit. Sebenarnya Zaid bin Harithah, budak yang dimerdekakan oleh beliau. Berangkat mereka berdua. Begitu sampai di gerbang negeri Taif, di gerbang kampung Taif, mereka dilempari batu yang sangat banyak. Dari mana batu itu berasal? Dari orang-orang Taif. Kenapa orang Taif melempar batu? Termakan hasutan. Siapa yang menghasutnya? Abu Jahal, yang waktu itu masih bernama Amir bin Hisham. Mengapa Amir bin Hisham melakukan itu? Ceritanya agak panjang. Saya singkat bahwa Amir bin Hisham ini memang benci kepada Nabi Muhammad. Bukan sejak Rasulullah menjadi Rasul, bahkan sejak menikah dengan Khadijah. Awalnya Amir bin Hisham lah yang lebih dahulu jatuh hati kepada Khadijah. Ia pun membuat lamaran bersama orang tuanya untuk meminang Khadijah. Tetapi Khadijah menolak. Tak patut menurut anggapan dia. Karena Khadijah memang kaya, dia lebih kaya lagi bersama orang tuanya. Dan lebih tak patut lagi besoknya datang Nabi Muhammad melamar Khadijah dan diterima. Dia pun, Amir bin Hisham, menghasut orang, menyebar berita hoak, mengatakan bahwa Muhammad itu seorang penyihir, seorang penyantet, seorang tukang pelet. Buktinya ada janda kaya, cantik, cerdas, mau menerima lamaran dia, padahal dia miskin, tak punya keluarga, tak punya ayah dan bunda. Saya yang kaya saja ditolak oleh Khadijah. Begitulah. Mulailah orang awalnya menganggap Nabi Muhammad itu sebagai dukun santet, sebagai tukang pelet, sebagai penyihir. Ketika Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi seorang Nabi dan Rasul, kebencian Amir bin Hisham tak berkurang. Masih tetap benci. Dan ketika Khadijah meninggal,
makin bertambah-tambah kebenciannya. Ketika ia tahu bahwa Rasulullah pergi ke Taif, maka dia pun berangkat ke Taif, mempengaruhi orang-orang Taif untuk membenci beliau, menyebarkan berita hoak. Berita pertama adalah seperti tadi, hati-hati, dukun akan datang ke sini, kalian harus mengusirnya. Tukang santet, tukang pelet, habis anak gadis kalian nanti kalau dia menetap di sini. Maka kalian harus bangun kekuatan untuk mengusir dia. Nah, yang terpengaruh dengan hasutan ini nggak ramai, nggak banyak. Ketika Amir bin Hisham atau Abu Jahal ini melihat tidak banyak orang yang terpengaruh dengan hasutan ini, dia tambah hasutan tingkat kedua. Apa hasutan tingkat kedua? Kalau kalian mau mengusir Muhammad, maka kalian akan saya angkat kalian, berikan pekerjaan, saya angkat kalian sebagai orang-orang yang akan mengantar kafilah dagang saya ke Yaman, ke Mesir, Iskandaria, ke Syam, Palestina, dan seterusnya. Siapa yang mau mengusir Muhammad, saya angkat sebagai staf saya di bisnis. Ya. Kalau sekarang kayak komisaris lah atau apa, begitulah, semacam manajer perusahaan dan sebagainya. Rupanya hasutan kedua ini sudah lebih ramai orang terpengaruh. Udah mulai banyak yang terpengaruh. Tetapi Amir bin Hisham belum selesai. Dia ingin mempengaruhi orang sebanyak-banyaknya. Maka yang ketiga disertai ancaman. Ancamannya apa? Kalau kalian orang Taif tidak mau mengusir Muhammad, tidak mau melempar Muhammad, maka saya tidak akan lagi membeli produk hasil pertanian kalian. Hasil buah kurma, buah-buahan, biji-bijian, begitu panen saya nggak mau beli. Dan saya akan melarang pedagang-pedagang lain, pemodal-pemodal lain untuk membeli barang-barang itu dari negeri kalian. Nah, begitu dibilang yang ketiga ini, masyarakat Taif pun goyang. Akhirnya hampir semua orang Taif itu ikut melempar Nabi Muhammad. Ada yang lempar karena betul-betul dorongan kebencian kepada Nabi Muhammad. Ada yang lempar sekedar memperlihatkan saja kepada Abu Jahal dan anak buahnya bahwa mereka ikut melempar. Melempar bukan untuk kena, sekedar dilihat bahwa mereka ikut melempar agar hasil panen mereka nanti mau dibeli oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Bapak Ibu berbahagia, lemparan batu bertubi-tubi membuat pelipis apa namanya ini. Dahi Rasulullah pun benjol dan luka. Demikian juga dengan mata kaki beliau. Zaid bin Harithah mengucurkan darah di beberapa bagian dari tubuhnya. Mereka pun berpisah waktu itu, berlari menyelamatkan diri sendiri. Rasulullah masuk ke dalam sebuah kebun yang rindang. Di dalam kebun itu ada seorang anak muda, pengurus kebun, pengelola kebun. Lalu anak muda itu menawarkan makanan, buah-buahan yang baru dipetik untuk Nabi Muhammad SAW. Awalnya Rasulullah enggan menerimanya dan bertanya lebih dahulu, apakah kebun ini milik engkau? Bukan, katanya. Ini milik orang lain. Kalau begitu saya enggak boleh menerima pemberianmu. Tapi ini hak saya, kata si penjaga kebun itu. Penjaga kebun itu bernama Adas. Ini hak saya. Saya dalam satu hari boleh memetik sekian banyak buah di kebun ini. Dan yang saya berikan untuk engkau ini, wahai bapak, adalah hak saya, kata anak muda yang bernama Adas ini. Lalu Rasulullah pun menerimanya. Begitu Rasulullah menerima, Rasulullah hendak makan dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Anak muda ini terkesima, terpana, terpesona dengan bacaan Bismillah. Indah betul kalimatnya ini, katanya. Dari mana engkau dapatkan? Apa maksudnya? Lalu dijelaskan Rasulullah, ini dari Allah.
Ini doa yang dibaca pada setiap kali kita melakukan kebajikan. Sekaligus ini ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah. Maknanya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anak muda ini tanya lagi, siapa Allah? Apa itu maksud pengasih? Apa itu maksud penyayang? Lalu Rasulullah pun menjelaskan semuanya. Setelah itu anak muda ini semakin tertarik. Agama yang kau bawa ini, sudah adakah pengikutmu? Ada, tapi tidak ramai. Kalau begitu, bimbinglah aku untuk menjadi salah seorang pengikutmu, Pak. Maka Rasulullah pun membimbing anak muda ini untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Digambarkan dalam sejarah, waktu yang diperlukan atau waktu yang dihabiskan untuk dialog antara anak muda dengan Rasulullah ini lebih kurang 10 menit saja. Dalam waktu 10 menit saja Adas sudah memeluk agama Islam. Coba bandingkan dengan Abu Talib tadi. Abu Talib itu sudah mengasuh Rasulullah puluhan tahun dan mengenal Islam dari Rasulullah sudah 10 tahun, karena Abu Talib wafat pada tahun ke-10 kenabian. Artinya 10 tahun setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Ini artinya sudah 10 tahun Abu Talib menyimak, mendengar, mengetahui Rasulullah menyampaikan wahyu. Adas hanya 10 menit saja. Nah, inilah hiburan kedua bagi Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, kok bisa? Kenapa bisa ya? Hanya dalam waktu 10 menit Adas sudah mendapatkan petunjuk, sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Abu Talib itu udah 10 tahun nggak dapat petunjuk, nggak dapat hidayah. Ini kan kesannya nggak adil menurut logika kita. Allah memberikan jawaban dalam satu ayat Al-Quran terhadap persoalan ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh hidayah kami, maka sungguh kami akan tunjukkan hidayah kami tersebut, tunjukkan jalan kami untuk dia. Siapapun yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh jalan hidayah Allah, maka Allah akan menunjukkan, juga sungguh-sungguh akan menunjukkan. Dipakai taukid. Taukid itu penguat. Kalimat gaya bahasanya digunakan penguat 3 kali di situ. La, lam taukid. Nahdiyan, yannya itu nun mati. Kemudian nunnya disyaddukan. La nahdiyannahum subulan. Jadi 3 kali. Jadi orang sekali bersungguh-sungguh untuk memperoleh hidayah Allah, Allah akan memberikan petunjuk 3 kali lebih sungguh lagi daripada itu. Ada sungguh-sungguh. Di mana nampak kesungguhannya? Mau menyimak, mau mendengar, mau membuka diri. Abu Talib nggak mau. Abu Talib pernah didatangi Utbah untuk membunuh Nabi Muhammad. Utbah ini salah seorang algojonya Arab. Mau membunuh Nabi Muhammad. Apa kata Abu Talib? Kamu Utbah, dia itu nggak level sama kita. Dia itu nggak seimbang dengan kita. Kita ini tokoh masyarakat, kita ini orang penting. Dia itu kan masih anak-anak. Dia itu kan yang pengikutnya pun orang-orang rendahan kan. Banyak orang-orang miskin, banyak orang-orang masih dalam keadaan budak. Lalu Utbah pun akhirnya pulang. Terlepas apakah itu omongan politik Abu Talib atau itu memang sungguh-sungguh begitu. Dan bukan hanya 1 kali itu. Di kesempatan-kesempatan lain Abu Lahab juga marah kepada Rasulullah karena menyampaikan dakwah secara terbuka. Lalu dibujuk juga oleh Abu Talib. Masa kamu dengan keponakan sendiri pun? Itu kan nggak level lah kalau bahasanya. Itu kan urusan anak-anak gitu. Jadi gambarannya Abu Talib memang nggak sungguh-sungguh, tidak menganggap penting dakwah Rasulullah. Bahkan dianggap ini urusan anak-anak, ini urusan orang miskin, ini urusan orang budak. Mereka orang tinggi, mereka high level, mereka
orang-orang mulia, orang-orang bermartabat di situ di Mekah. Jadi ada gengsi yang telah menghalangi Abu Talib untuk menerima kebenaran. Nah, gengsi itu menghalangi kita untuk mendapatkan kebenaran. Lebih-lebih jika kebenaran itu disampaikan oleh orang biasa-biasa saja, nggak memiliki reputasi barangkali, belum terkenal, nggak ada doktornya misalnya, nggak ada kuliahnya, nggak ada pesantrennya, orang biasa-biasa saja. Lalu kita gengsi menerimanya, maka kita nggak akan dapat hidayah. Siapa tahu apa yang disampaikan itu penuh hidayah. Andas sungguh-sungguh dalam menyimak kebenaran. Maka ketika satu kali Andas sungguh-sungguh, Allah 3 kali lebih sungguh daripada Andas. Coba bayangkan. Makanya di dalam sebuah hadis kursi ini lafal dari Rasulullah, sedangkan isinya dari Allah. Dia nggak masuk dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran ini wahyu Allah, lafal dari Allah, isi juga dari Allah. Hadis kursi lafal dari Rasulullah, sedangkan isinya kandungannya dari Allah. Apa kata Allah dalam hadis kursi itu? Walladzi atani shibran ataituhu ziraan. Orang yang datang menujuku 1 jengkal, maka aku datang menuju dia 1 hasta. Mana lebih panjang sejengkal dengan sehasta? Lebih panjang sehasta. Jadi kalau kita mau menuju kepada Allah sejengkal saja, Allah menuju kepada kita 1 hasta. Coba bayangkan seandainya, andai Allah di sudut sana, kita menuju ke Allah sejengkal, Allah 1 hasta menuju ke kita. Dan barang siapa yang mendatangiku 1 hasta, aku menuju dia 1 depa. 1 depa segini. Waman atani masyian ataituhu firaran. Kalau ada yang menujuku dalam keadaan berjalan, maka aku menuju dia dalam keadaan berlari. Begitu Allah sangat mudah dalam memberikan hidayah untuk hambanya. Hamba yang mana? Hamba yang memang menginginkan hidayah, hamba yang memang menginginkan petunjuk. Abu Talib itu yang tidak dimiliki oleh Abu Talib. Andas memiliki itu. Maka Allah memberikan hidayah kepada Andas walaupun dalam waktu 10 menit saja. Tidak lama, hanya 10 menit, karena sungguh-sungguh Allah jauh lebih sungguh lagi dalam memberikan hidayah untuk Andas waktu itu. Rasulullah kembali terhibur untuk yang kedua kalinya dengan masuknya Islam seorang anak muda. Yang anak muda ini baru mengenal ajaran Islam. Nanti Andas syahid dalam salah satu peperangan, dalam perang Uhud kalau saya tidak salah. Baik Bapak Ibu berbahagia. Nah, setelah peristiwa dengan Andas inilah Rasulullah, kan ini Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Nah, di bulan di Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab. Nah, bulan Rajab itulah disebut-sebut dalam sejarah pada tanggal 27 Rasulullah diperjalankan pada malam hari yang diistilahkan dengan Isra. Ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Masjidil Haram di Mekah ke Al-Aqsa, Palestina, Yerusalem, El-Qudus namanya sekarang. Sesampai di sana, kemudian Jibril mengajak Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Sidrah artinya tingkatan, muntaha tertinggi atau terakhir. Kita nggak tahu menalar kita nggak bisa melogikakan hal ini. Tapi Allah menjelaskan hal ini.
Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, kata Allah. Sungguh Nabi Muhammad itu datang ke sidratil muntaha melihat malaikat dalam wujud aslinya di sana. Jadi ditemani oleh Jibril mereka naik. Ya, ke arah mana kita nggak tahu karena ini terlalu sulit untuk kita pahami. Tetapi Rasulullah di dalam hadis yang sahih, riwayat yang sahih itu mengabadikan, menceritakan hal ini. Naik bersama Jibril, lalu bertemu dengan seorang separuh bayar, seorang setengah bayar. Orang itu menyapa beliau dengan sapaan yang sangat bersahabat. Marhaban bik ayyuhan nabi wal akhus salih. Dalam bahasa kita lebih kurang selamat datang wahai nabi dan sebagai seorang teman sejati, begitulah. Rasulullah terkejut, bertanya kepada Jibril, siapa gerangan ini? Jibril menjawab, ini adalah Adam, Abul Bashar, nenek moyang manusia. Ini rupanya sudah sampai di langit pertama. Lalu Rasulullah segera mohon pamit kepada Adam karena Jibril tadi menjanjikan untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Sesampai di sidrah atau tingkat kedua, ketemu lagi dengan dua orang anak muda yang masih lajang, yang bujang, yang tampan, yang kekar, yang menarik perhatian, yang simpati. Juga menyapa dengan kalimat yang lebih kurang sama. Ahlan wa sahlan ayuhan nabi. Selamat datang wahai nabi wal akhas salih. Dan juga seorang teman sejati, teman yang salih. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ini siapa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah Isa dan Yahya. Ada di tingkat kedua. Lalu segera Nabi mohon pamit, naik ke tingkat ketiga. Di tingkat ketiga bertemu lagi seorang yang lebih tampan lagi penampilannya. Yang apabila yang dikisahkan di dalam Al-Quran, apabila orang-orang perempuan dihadapkan untuk melihatnya, dibagikan masing-masing sebuah mangga dan sebilah pisau, mereka tak sempat mengupas mangga, tetapi hanya mengupas, menyayat-nyayat jari mereka. Siapa dia? Itulah Nabi Yusuf alaihissalam. Menyapa dengan sapaan yang lebih kurang sama. Dan Rasulullah pun memberikan salam takzim dan mohon izin untuk naik lagi ke tingkat selanjutnya. Di tingkat selanjutnya bertemu lagi dengan seorang Nabi yang juga menyapa lagi. Dan Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa gerangan yang menyapa itu? Jibril menjawab, itu adalah Idris alaihissalam. Setelah itu pamit, naik lagi. Di sana datang lagi, bertemu lagi seseorang yang menyapa. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang menyapa ini? Jibril menjawab, itu adalah Harun alaihissalam. Setelah itu naik lagi. Ada lagi yang menyapa, ditanya lagi siapa itu? Musa alaihissalam. Setelah itu naik ke tingkat ketujuh, bertemu lagi dengan seseorang yang juga seorang tua yang bijak. Disapa lagi, ditanya lagi siapa? Jawabnya Ibrahim alaihissalam. Sudah selesai 7 tingkat. Nampak di ujung 7 tingkat itu, di ujung sana ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lebih kurang tempat Allah. Tapi Allah tak butuh tempat. Malaikat di situ bertawaf terus-menerus, tak berhenti-henti, mengelilingi aras Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu Rasulullah menuju ke arah aras itu di Baitul Ma'mur. Jibril berhenti di tingkat ketujuh itu bersama Nabi Ibrahim. Jibril nggak bisa, nggak izinkan untuk menuju ke aras. Rasulullah berjalan terus. Karena begitu yang terasa oleh beliau. Berjalan tertati-tati, bergetar lututnya. Dalam bergetar itu beliau pun terduduk. Dalam keadaan yang serba tak pasti, terduduk. Dan duduknya kebetulan seperti duduk tahiyat kita. Rasulullah menunjuk ke arah aras yang indahnya tak pernah terbetik oleh hati sekalipun, apalagi terpandang oleh mata. Beliau menunjuk seperti ini sambil membaca kalimat penuh pujian, penuh pengagungan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Artinya itu segala keagungan, segala pujian, segala kemuliaan hanya milik Allah.
Lalu muncul suara dari arah sana yang beliau tunjuk itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, dan rahmat Allah untuk engkau. Lalu Rasulullah kembali menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Salam sejahtera bukan untuk saya, tapi untuk semua hamba-hamba Allah yang salih. Untuk kita juga, itu salam dari Allah diterima oleh Rasulullah bukan untuk diri beliau, tapi untuk hamba-hamba Allah yang salih. Lalu Rasulullah melanjutkan bacaan yang beliau nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ada saatnya memang kita nggak bisa ngomong apa-apa. Maka yang beliau omongin waktu itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lalu terjawab lagi suara di sana, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau mengangkat jarinya ini. Makanya Bapak Ibu kalau pernah membaca atau mendengar pembahasan tentang tahiyat ini, ada ulama yang mengatakan menunjuk jari ini memang sejak membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, itu jari sudah kita tunjuk seperti Rasulullah pada saat Mi'raj itu. Lalu mengangkatnya 2 kali pada saat membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini menurut satu riwayat. Sedangkan menurut riwayat yang lain, itu Rasulullah sepanjang menunjuk itu mengangkat naik turun. Entah karena beliau gemetar, entah karena memang beliau mengangkat naik turun itu. Jadi kalau di antara kita nanti melihat ada di antara kita yang mengangkat naik turun, itu betul, nggak ada salahnya. Kalau sekali ngangkat saja betul juga, nggak ada salahnya. Jangan pula nanti ada orang ngangkat naik turun datang kita pegang, itu jangan ya. Ini salat ini miniaturnya Mi'raj. Ini hiburan yang ketiga dan ini puncak hiburan kepada Rasulullah dari masalah duka cita, masalah kesedihan yang beliau alami tadi, yang beliau diusir, yang beliau dikejar, yang beliau dilempar, yang ada orang meninggal di sisi orang-orang yang beliau cintai meninggal dunia. Ini semua hilang semuanya. Dengan apa? Dengan hiburan, puncak hiburan Allah melalui Mi'raj ini. Dan Mi'raj hanya terjadi satu kali di sepanjang usia alam semesta, di sepanjang usia kehidupan manusia. Hanya terjadi pada baginda Rasulullah SAW. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah terjadi lagi. Dan betul-betul beliau menyatakan kepada Aisyah setelah lama setelah itu apa? Bahwa Rasulullah berhadap-hadap dengan Allah waktu itu. Yang tak seorang pun pernah melakukan hal seperti itu. Berhadap-hadap pun di Baitul Ma'mur, di depan aras Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Maka kita orang-orang beriman nih, kita hamba-hamba Rasulullah ini memang tak pernah bisa mi'raj lagi, tetapi kepada kita diberikan ibadah salat. Melalui salatlah kita berhadap-hadap dengan Allah. Tak pernah ada kesempatan lain yang lebih utama, yang lebih mulia dibandingkan ketika sedang salat, lebih-lebih lagi pada saat membaca tahiyat. Maka hadirkan semua di sana. Hadirkan seluruh perasaan dan ingatan kita ke sana bahwa kita sedang berhadap-hadap dengan Allah. Tak ada kesempatan yang lebih mulia daripada kesempatan ini. Kesempatan untuk berhadap-hadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Mi'raj tadi Allah memberikan perintah menunaikan salat fardu sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Ketika turun di tingkat ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, "Apa yang kau bawa pulang Muhammad?" Nabi Muhammad menjawab, "Salat 50 waktu." Nabi Musa komplain, "Jangan. Umatmu nanti nggak sanggup melaksanakan salat sampai 50 waktu sehari semalam. Balik lagi, engkau mintalah pengurangan." Rasulullah balik, dikurangi 5 waktu. Ketika turun jumpa lagi Nabi Musa, ditanya lagi, "Berapa kurang?" "Kurang 5, tinggal 45. Balik lagi kata Musa. Balik lagi beliau. Berapa? 7 kali bolak-balik. Lalu yang terakhir Nabi Musa mengatakan, "Seandainya engkau balik lagi, tidak ada sedikit pun keberatan Allah untuk mengurangi permintaan engkau." Tapi kata Rasulullah,
saya tak berani balik lagi. Lalu dibawalah pulang salat yang 5 waktu dalam sehari semalam yang kita laksanakan ini, yang di dalam salat itu adalah mi'raj bagi kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kesimpulannya sebelum mi'raj Rasulullah menghadapi berbagai tantangan dan ujian, dan ada peristiwa sangat penting. Abu Talib tidak bisa memeluk Islam, tidak mendapat hidayah karena menghalangi diri karena gengsi. Sedangkan Adas bisa mendapat hidayah karena memang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah. Rasulullah terhibur dengan semua ini, dan puncak terhiburnya Rasulullah adalah ketika Mi'raj berhadap-hadap dengan Allah. Kita kalau gelisah, galau, stres, tertekan dan segala macam, carilah hiburan yang paling utama adalah ketika kita membaca tahiyat itu sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Tak ada hiburan lain yang lebih utama, yang lebih sempurna daripada hiburan melalui salat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.